Hai Smart Sinergian, kembali lagi bersama saya Tadeo di tutorial pengisian SPT. Nah, pada hari ini nih Tadeo akan membagikan gimana sih cara mengisi SPT PPH 21. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya supaya update terus info-info dari kita. Yuk langsung aja cek gimana cara mengisi SPT PPH 21. Cus! Nah, sebelum membuat SPT PPH 21, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah data gajinya dan NPWP mereka. Kemudian yang kedua adalah aplikasi eSPT-nya. Dan yang ketiga adalah browser. Jadi, browser ini gunanya apa? Untuk kita gunakan pada saat pelaporan nanti. Nah, untuk menghitungnya, di sini tadi akan bantu jelaskan sedikit gimana sih cara menghitung PPH 21 yang simple. Kayak gitu. Di sini sudah ada daftar karyawan dari PT ABC, beserta juga dengan NPWP dan status mereka. Nah, status ini gunanya untuk apa? Nanti dia akan berkaitan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, status itu macamnya itu ada di sini. Ada TK, K0, K1, K2, dan K3. Kalau TK itu artinya tidak kawin atau belum menikah. K0 itu artinya sudah menikah tapi belum ada tanggungan. Dan kalau 1, 2, 3 ini melambangkan jumlah tanggungan dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, maksimal itu cuma boleh 3 ya teman-teman. Dan setiap penambahan satu orang yang menjadi tanggung jawab wajib pajak itu, PTKP-nya naik sebesar 4,5 juta. Jadi seperti yang teman-teman lihat kan di sini dari 54 jadi 58.500, kemudian jadi 53. Nah, setiap ini naiknya adalah 4,5. Kayak gitu. Dan siapa aja sih yang boleh ditanggung selain istri? Yang boleh ditanggung adalah orang-orang yang sedarah atau semenda, artinya seperti anak kandung, orang tua kandung, atau orang tua mertua juga boleh. Dan anak angkat juga diperbolehkan, kayak gitu. Nah, jadi langsung aja cara menghitungnya. Di sini teman-teman sudah bisa melihat gaji dari masing-masing karyawan ini yang sudah dijumlahkan selama setahun. Jadi gaji bulanannya mereka kalian tinggal bagi 12 aja, kayak gitu. Nah, yang namanya PPH 21 itu banyak sekali komponennya teman-teman. Salah satunya ada JKK, JK, JHT, JP, dan biaya jabatan. Seperti itu. Nah, tarifnya ini masing-masing sudah ditentukan dari BPJS. Jadi nanti teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa langsung aja visit ke websitenya BPJS kayak gitu. Nah, ini JKK dan JK, dia itu bersifat menambah gaji dari karyawannya kayak gitu. Nah, setelah gaji tahunannya ditambah JKK dan JK, jumlahnya ada di sini, kita sebut sebagai penghasilan bruto. Nah, kemudian sudah bisa dihitung sebagai PPH 21? Belum. Kita harus mengurangi dulu dengan biaya jabatan yang ada di sini. Nah, biaya jabatan itu nilainya adalah 5% dari penghasilan bruto yang ada di sini, teman-teman. Kayak gitu. Dan maksimal setahun cuma boleh 6 juta atau 500.000 per bulan. Jadi misal nih, kalau punya seperti Pak Hartono ini kan, kalau kita coba hitung, kita kalikan dengan 5%, hasilnya kan lebih dari 6 juta tuh, makanya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan cuma 6 jutanya aja, kayak gitu. Kalau masih di bawah 6 juta, boleh diakui semua seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini JHT dan JP-nya, itu mereka bersifat mengurangi penghasilan. Jadi tidak kita jumlahkan sebagai penghasilan. Kenapa? Karena nanti pada saat akhir kita menerima JHT dan JP ini masih dikenakan pajak. Kalau kita masukkan ke perhitungan 21 nanti jatuhnya double taxation, seperti itu. Nah, setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, JHT dan JP, kita sebut dengan penghasilan neto. Dari penghasilan neto ini barulah kita kurangi dengan PTKP. Besarnya PTKP ini tadi yaitu mengikuti dari status masing-masing karyawan yang ada di sini. Nah, kalau punya Hartono karena berstatus K2, maka PTKP-nya adalah 67.500 seperti yang ada di tabel ini. Nah, kita dapatkan penghasilan kena pajaknya adalah 41.500. Nah, 41.500 inilah yang nanti kita gunakan untuk perhitungan PPH 21.
PPh 21 itu tarifnya ada 4 macam teman-teman. Jadi untuk tarif yang 50 juta, 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Kemudian untuk 50 sampai 250 adalah 15%, 250 sampai 500 adalah 25%, dan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Seperti itu. Karena kebetulan Pak Hartono ini PKP-nya di bawah 50 juta, maka tarif yang digunakan hanya yang 5% aja. Jadi 41,5 ini tinggal dikalikan 5%, dapatnya 2 juta per tahun. Sebulannya berapa? Teman-teman tinggal bagi 12. Kayak gitu. Gampang banget kan? Nah, tapi di sini teman-teman perlu diingat bahwa kalau ada THR atau ada bonus itu teman-teman harus ngitung ulang lagi, karena kan gajinya otomatis bertambah jadi lebih besar kayak gitu ya. Nah, saya kasih contoh yang di bawah ini adalah perhitungan untuk gaji yang sudah ditambahkan dengan THR kayak gitu. Sebetulnya sistemnya sama, cuma di sini kita tambahkan kolom THR kayak gitu, sehingga penghasilan brutonya seperti yang teman-teman bisa lihat kan bertambah nih dari yang sebelumnya. Pak Hartono yang sebelumnya 120, ketambahan THR jadi 130. Ngaruhnya di mana? Di biaya jabatannya, kayak gitu. Nih, seperti Pak Rudi ini, biaya jabatannya sebelumnya 2,4, sekarang jadi 2,6, karena gajinya bruto, ketambahan sama THR, kayak gitu. Nah, untuk JHT dan JP, dan JKK dan JK ini nilainya konstan ya teman-teman, sesuai yang teman-teman daftarkan di BPJS gitu. Jadi meskipun ada THR, prosentasenya mereka tuh nggak berubah kayak gitu. Nah, setelah ditambahkan THR dapat penghasilan bruto bersama dengan THR. Nah, kita dapatkan penghasilan neto yang baru gitu. Kemudian PTKP-nya juga nggak boleh berubah, tetap harus mengikuti status. Nah, yang bertambah di sini adalah PKP-nya teman-teman. Kalau Pak Hartono tadi dari 41,5, sekarang jadi 51,5. Dan di sini ada Pak Lukman yang sebelumnya tidak ada PKP-nya, sekarang menjadi muncul PKP-nya kayak gitu. Nah, sekarang di sini tujuan kita adalah untuk menghitung PPh 21 atas THR-nya aja. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat kan yang perhitungan karena ada THR, PPh 21-nya jadi 2,7, sebelumnya adalah 2 juta kayak gitu. Nah, terus bayarnya gimana Tadeo? Nah, yang kita cari dari perhitungan ini tuh sebetulnya cuma adalah penambahan PPh 21-nya aja. Kan dari sini ke sini itu berarti ada penambahan sebesar 650.000. Jadi pada saat Pak Hartono menerima THR, Pak Hartono itu bayar PPh 21-nya ada 2 macam. Yang pertama atas THR ini 650.000. Jadi tambah yang kewajiban bulanannya dia yaitu 172.000 kayak gitu. Dan kalau yang di bawah ini yang Pak Lukman dari tadinya tidak ada, sekarang menjadi muncul 36.000 gitu. Gampang banget kan ya teman-teman? Nah, kalau tadi kita sudah belajar gimana caranya menghitung PPh 21, sekarang kita akan belajar gimana nih cara menginput data yang sudah kita hitung tadi ke SPT-nya, kayak gitu. Tapi pastikan yang pertama adalah kalian sudah menginstal aplikasi ini di device yang akan kalian gunakan, kayak gitu. Kalau sudah keinstall, kalian tinggal klik aja, maka akan muncul Windows seperti yang ada di depan ini. Kemudian jangan lupa ya, siapkan database-nya dan dibuka. Nah, tempat simpannya itu terserah kalian, bebas kayak gitu. Kalau saya di program files ini. Nah, ketika kalian sudah open database-nya ini, maka pastikan muncul di sini nih ada nama database yang sudah kalian siapkan gitu. Di sini saya sudah siapkan database PT ABC. Tinggal diklik pilih DB. Nah, kemudian di awal kalian akan diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Secara program defaultnya itu adalah administrator dan passwordnya adalah 123. Tinggal dimasukkan aja, kemudian klik login. Nah, setelah itu kalian harus mengisikan NPWP perusahaan. Tuh, oke, tinggal diisikan, kemudian klik simpan. Nah, maka akan muncul Windows seperti ini. Kita harus mengisikan terlebih dahulu profil wajib pajak. Di sini ada nama, alamat, dan lain sebagainya. Yuk kita isi terlebih dahulu. PT ABC. Oke. Kemudian nomor teleponnya dan emailnya.
Pastikan email ini adalah email yang kalian gunakan untuk kegiatan administrasi perpajakan kalian ya. Kemudian NPWP menandatangan jangan lupa untuk diisikan. Ini yang diisikan adalah NPWP direksinya. Oke. Nah, jika data-data yang berbintang ini sudah lengkap, kita tinggal klik simpan. Oke, profil sudah berhasil kita isi. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung nih gimana PPh 21 itu, sekarang kita tinggal mengaplikasikan yang data tadi ke SPT kita itu seperti apa. Nah, pertama-tama untuk buat SPT nih, pilih dulu menu SPT, kemudian buat SPT baru. Nah, di sini masukkan masa berapa sama tahun berapa sih SPT yang mau kalian buat itu. Di sini Tadeo kasih contoh masa Mei 2021 ya. Nah, oke, tinggal buat SPT. Selesai, SPT sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk ngisinya tuh tinggal pilih menu isi SPT, kemudian isi bagian 1721, satu masa pajak. Nah, di bagian ini nih tuh teman-teman ada 3 bagian. Yang bagian A ini untuk orang-orang yang penghasilannya melebihi PTKP. Untuk yang bagian B ini adalah untuk orang-orang yang gajinya tidak melebihi PTKP, dan yang bagian C ini sendiri adalah jumlah dari bagian A dan bagian B. Gampang banget kan konsepnya? Nah, langsung aja kita mengisikan di bagian A. Kalau di data tadi seperti yang teman-teman lihat, yang gajinya kena PPh 21 itu ada 2 orang. Yang pertama ada Pak Hartono, yang kedua ada Pak Lukman. Jadi kita langsung aja isikan 2 nama ini ke bagian yang A. Caranya gimana? Di sini ada menu tambah, kita klik tambah, kemudian kita isikan NPWP-nya. Kemudian namanya sebentar. Nah, oke, kemudian namanya Hartono. Pilih kode objek pajaknya yang 01 ya teman-teman, karena kalau yang 02 itu untuk orang pensiun gitu. Nih, kalian bisa lihat, nah kan ada keterangannya berbeda di sini. Kita pilih yang 01 karena Pak Hartono ini masih aktif bekerja. Kemudian untuk gajinya, karena gaji THR maka kita masukkan 20 juta. Karena kan gaji sebulannya Pak Hartono nih 10 juta. Jadi kalau THR kan biasanya 1 kali gaji, maka kita masukkan di sini 20 juta. Kemudian PPh-nya berapa sih? Nah, PPh-nya ini yang dimasukkan adalah PPh atas THR tadi yang di perhitungan kedua yang teman-teman lihat tadi ditambahkan dengan PPh yang bulanan. Jadi totalnya kan 650.000 tadi ditambah dengan 172.000. Totalnya adalah 823.750. Oke, punya Pak Hartono selesai. Sebentar, ini ada. Nah, oke. Simpan. Nah, sekarang kita ngerekam yang punyanya Pak Lukman. Tuh. Yang Pak Lukman, kita masukkan dulu NPWP-nya seperti punya Pak Hartono. Nah, 09254. Oke. Nah, gajinya Pak Lukman ini, gaji bulannya plus dengan THR itu adalah 10 juta. Oke, PPh-nya karena secara bulanan Pak Lukman itu kan nggak ada PPh 21-nya. Jadi yang kita masukkan adalah PPh atas THR-nya aja sebesar 36.890. Oke, tinggal klik save. Nah, di sini nih sudah masukkan 2 orang yang gajinya terpotong PPh 21. Lah, sisanya dimasukkan mana dong Tadeo? Sisanya karena tidak terpotong PPh 21, kita masukkan di yang bagian B. Nah, seperti yang teman-teman lihat di data tadi, kan total pegawai ABC ada 7 orang nih. Yang 2 sudah masuk di atas, berarti sisanya kan ada 5. 5 orangnya lainnya itu akan dimasukkan ke bawah sini karena penghasilan mereka tidak melebihi PTKP. Kita masukkan jumlah pegawainya ada 5 orang. Kemudian total gaji mereka plus THR mereka adalah 44.600.000. Oke, seperti ini. Jangan lupa teman-teman untuk klik simpan ya. Nah,
Kalau sudah disimpan, pastikan yang di bagian C ini totalnya sudah sama antara bagian A ditambah dengan bagian B. Oke, kalau teman-teman sudah simpan, habis itu kita bisa cetak. Tapi ingat ya teman-teman, nilai yang kalian masukkan di sini itu adalah nilai gaji yang per bulan. Jadi jangan salah ya, jangan sampai masukkan yang setahun, oke? Nah, cetaknya gampang banget, tinggal pilih menu cetak di bawah ini. Kemudian nih ada tombol printer di sini, kalian bisa klik. Nah, nanti kalian bisa cetak sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Mau langsung dicetak kertas bisa juga, atau mau disimpan dalam bentuk PDF juga bisa. Oke, gampang banget kan? Next, yuk ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya kita harus berpindah ke bagian induk. Ini kita bisa close dulu, kemudian pilih lagi menu isi SPT, pilih SPT induk. Nah, oke, di sini kan kita sudah bisa melihat nih, data yang tadi kita masukkan di 17211 sudah terekam di bagian induk nih. Jumlah karyawannya sudah sesuai, jumlah gajinya sudah sesuai, dan jumlah pajaknya juga sudah sesuai. Kemudian, kalau misalnya teman-teman tidak ada data-data lain, maka kita bisa langsung pergi ke bagian yang belakang ini, bagian yang E. Diisikan tanggalnya. Ini sesuai teman-teman tanda tangan ya, tanggal tanda tangannya. Kemudian tempatnya diisikan. Di sini saya kasih contoh Surabaya. Oke, kemudian simpan. Jadi teman-teman habis ngisi 1721 tuh harus pindah ke induk dulu dan klik tombol simpan. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak klik simpan di sini, nanti di bagian SSP itu nggak akan muncul nilai PPh terutangnya gitu. Jadi penting banget untuk kalian setiap ada perubahan apapun pergi ke induk dulu kemudian simpan. Oke, setelah sampai sini kita next ke step berikutnya. Oke, nah selanjutnya kita buka di bagian SSP ini. Nah, di bagian SSP ini teman-teman akan melihat nih jumlah PPh terutangnya. Nah, seperti yang kita bisa dilihat di sini, punyanya PT ABC itu PPh terutangnya adalah 860.000. Nah, nilai ini kalian bisa buatkan kode billingnya di DJP. Jadi tinggal login DJP, pakai NPWP perusahaan kalian atau yang membayar, kemudian tinggal dimasukkan aja kode billing angka ini dan buat kode billingnya, cetak kemudian bayar. Tuh. Jangan lupa ya teman-teman, ketika bayar harus dipastikan kalian sudah mendapatkan NTPN-nya. Kenapa? Karena NTPN itu nanti yang akan kita masukkan ke ESPT ini. Gitu. Nah, kalau sudah dapat NTPN-nya, cara masukkannya gini. Kode akun pajaknya adalah 41121, karena PPh pasal 21, kemudian kode setorannya adalah 100. Nah, dua kode ini harus kalian samakan dengan yang ada di kode billing kalian ya. Nah, tanggal SSP ini tanggal kalian bayar. Kapan sih kalian bayar? Harus disesuaikan ya. Jangan sampai berbeda kayak gitu. Kemudian nanti ketika kalian sudah bayar, kalian akan menerima bukti bayar. Nah, di situ akan ada tulisan kecil NTPN. Di situ akan ada kombinasi adalah antara angka dan huruf gitu. Jadi kita masukkan aja. Nah, di sini guys, saya kasih contoh ini ya NTPN-nya. Oke, jumlah PPh yang disetor. Nih. Nah, tinggal masukkan jumlah PPh yang disetor. 86. Oke, 860 640. Ya, jadi disesuaikan ya teman-teman sama yang ada di bukti bayarnya kalian. Jangan ngikut ini karena kan ini sebagai contoh kita sudah bayarnya full, jadi dimasukkan sesuai yang full ini. Kalau sudah tinggal klik simpan. Merekam SPT baru tidak usah karena kan di sini contohnya cuma satu bukti bayar aja. Terus setelah itu nanti kalian tinggal klik menu cetak untuk mengarsipkan SSP ini. Oke. Di sini kan teman-teman sudah memasukkan NTPN-nya nih. Sekarang teman-teman harus kembali lagi ke induk. Kenapa? Di sini akan tadi tunjukkan. Kalau teman-teman sudah input NTPN, kemudian sudah muncul SSP-nya, maka di lampiran bagian D ini akan muncul secara otomatis yang nomor 5 ini. Jadi akan tercentang otomatis dan muncul satu lembar. Oleh sebab itu, makanya teman-teman penting banget buka lagi induk, kemudian klik simpan. Nah, setelah simpan jangan lupa ya teman-teman dicetak lagi sesuai dengan preferensi kalian. Caranya seperti yang tadi sudah jelaskan di pertama-pertama tadi. Oke, kita langsung lanjut aja.
Kalau semua PDF-nya sudah kalian cetak, berarti induknya juga sudah, 1721-nya sudah, dan SSP-nya sudah. Sekarang kita tinggal narik file CSV-nya. Gunanya apa? Nanti file CSV dan PDF ini kalian harus laporkan di DJP, kayak gitu. Caranya gampang banget. Tinggal pilih menu CSV, kemudian pelaporan SPT, tinggal pilih masa CSV yang mau kalian cetak atau laporkan. Tadi kan kita sudah buat SPT masa 5 nih, jadi yang akan kita cetak adalah ini. Nah, tapi pastikan teman-teman ya, ini sudah kalian bayar terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau di sini kalian masih ada PPh terutang, kemudian di bagian SSP atau PPK di store ini masih nilainya 0 atau belum balance, maka file CSV ini tidak akan bisa kalian download kayak gitu. Jadi pastikan dulu sudah terbayar lunas ya. Setelah itu kita tinggal klik buat file CSV, kemudian simpan terserah dimanapun kalian mau. Jadi kalau mau mudah ya simpan aja di folder yang sama dengan yang PDF tadi gitu. Dan ingat ya teman-teman, nama yang bentuknya angka panjang ini jangan pernah diganti ya, karena pada saat kalian masukkan ke DJP untuk lapor nanti, ini akan dicocokkan oleh DJP dengan NPWP perusahaan kalian kayak gitu. Jadi jangan diganti nama apa-apa ya, oke? Tinggal klik save. Nah, CSV plus bulat. Oke, next kita akan lanjut ke gimana sih lapornya di DJP. Oke, jadi kalau teman-teman sudah download file semua CSV-nya, kemudian PDF-nya, jangan lupa untuk yang PDF-nya dijadikan satu ya. Jadi isinya ada 17211, ada yang induk, SSP, dan kemudian jangan lupa untuk dimasukkan juga bukti bayarnya. Jadi bukti bayarnya teman-teman bisa scan, kemudian dilambatkan dijadikan satu, kayak gitu. Nah, setelah PDF-nya jadi satu, jangan lupa ya untuk diganti namanya sesuai dengan nama CSV-nya gitu. Kalau sudah semua sama, kita tinggal ke DJP untuk melaporkan. Kita pindah ke DJP. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk login, tinggal masukkan NPWP-nya, kemudian password DJP kalian dan masukkan kode captcha-nya. Kalau sudah sesuai tinggal login. Nah, ini karena biasanya otomatis saya tunjukkan gimana sih bisa masuk ke menu yang tadi. Nah, pilih menu yang lapor, kemudian bagian yang e-filing. Nah, nanti akan masuk di bagian sini. Gimana cara lapornya? Klik yang buat SPT, kemudian nanti kita masukkan file CSV dan PDF-nya. Nah, yang di pertama ini akan diminta file CSV-nya nih. Pastikan ekstensi file adalah CSV. Oke, pilih file CSV-nya, open. Sekarang masukkan file PDF-nya. Nah, jika semua sudah oke, tinggal start upload. Oke. Nah, pada saat ini teman-teman jangan lupa untuk buka email pajak kalian ya, seperti yang kita sudah daftarkan di e-faktur tadi. Gunanya apa? Karena di sini nanti kita akan mengambil kode verifikasi atau token kayak gitu. Jadi sebelum dikirim, pastikan dulu sudah benar, SPT-nya sudah benar atau belum. Kemudian masa dan tahun pajaknya sudah oke atau belum, sudah sesuai belum sih sama yang kalian mau laporkan. Kemudian pembetulannya, status SPT-nya, dan jumlah kurang bayarnya itu berapa kayak gitu. Nah, nanti tinggal ambil kode verifikasinya, klik di sini, otomatis dia akan kirim ke email atau ke nomor HP. Jadi kalian bisa pilih dua opsi ini gitu. Setelah kalian buka email, kalian akan dapatkan kode verifikasi, nanti tinggal di copy. Kode verifikasinya kalian tinggal masukkan ke sini, kemudian kirim SPT. Sudah gampang banget kan cara melaporkan SPT PPh 21. Nah, gimana nih Smart Sinergian? Sudah paham belum caranya mengisi SPT PPh 21? Kalau masih ada yang bingung, jangan ragu-ragu ya, tinggalkan komen di bawah ini. Nanti kita akan bantu jawabin pertanyaan kalian satu-satu. Oke? See you di video selanjutnya. Be smart, be happy. Bye!